Halo guys, hari ini gua mau OTW ke acara kegiatan PPN ke-13 di Jakarta. Ini ini posisi gua lagi di stasiun Cikampek. Gua nunggu keberangkatan, gua pakai kereta yang jam 9:44. Ini gua di Cikampek sekitaran pukul setengah 10-an. Kita nunggu beberapa menit lagi. Nah, lu tahu sendiri kan kalau ke kondisi stasiun tuh ya seperti ini, isinya orang-orang nunggu kereta, nggak tahu tujuannya mau kemana. Seperti ini. Keretanya udah datang. Ini gue salah track. Gue nunggu di track. Mana tracknya? Nah, gue nunggu di track 3. Jadi ternyata tracknya ada di track 4. Ini stasiun keretanya udah mau datang. Nah, ini kereta tujuan Cikampek Cikarang. Kita akan menjadi anak Cikarang. Ini sudah sampai keretanya, guys. Biasa, gua kira berangkat hari Kamis ya. Gua kira sepi, ternyata rame banget. Oke, sabar ya kita. Oh, ini banyak yang kosong sih, jadi usah buru-buru. Oke, kita naik dulu sebentar sebelum ramai. Naik. Oke, kita udah di dalam gerbongnya. Kita mandi di sini. Oke. Aduh, sayang banget ya. Tapi untungnya kondisi keretanya sepi ya. Keretanya sepi, jadi tempat duduknya banyak yang kosong. Ini gue udah di peron 3 ya. Peron udah di gerbong 3. Kita tinggal nunggu sekitar sebentar lagi juga kita berangkat menuju Cikarang. Sendirian, masih kosong, tapi biasanya tuh nanti pas di stasiun yang lain tuh Lama Abang dan yang lain tuh biasanya udah mulai penuh. Ini masih kosong. Bagi para penumpang yang perjalanannya masih jauh, jika merasa lapar dan membawa bekal, kita silakan Anda untuk menyantap. Sampai stasiun Karawang. Tadi beberapa kali transit, cuman ini sudah mulai penuh penumpangnya. Kalau tadi sepi ya, yang pas dari Cikampek, terus beberapa kali transit dan akhirnya banyak banget ya. Sudah mulai kelihatan urbanisasinya. Oke. Kita lanjut, tinggal beberapa stasiun lagi kayaknya. Lama Abang, Cikarang, Gedung Gede dulu. Kalau nggak Gedung Gede, kita sekarang baru selesai. Oke.
rekan-rekan yang bertugas mewakili seluruh kru yang bertugas atas nama PT Kereta Komuter Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Hati-hati di jalan dan sampai berjumpa kembali pada perjalanan Anda berikut. Tugasku menemani perjalananmu aku cukupkan sampai di sini. Ini gua lagi udah sampai di stasiun Cikarang. Perjalanannya sekitar 1,5 jam. Ya, ini sedang antri dulu. Nanti kita skip ya sampai di masuk ke KRL. Kanannya jalan, kanan jalan, kanan jalan. Oke, ini gue lagi di stasiun mana ini? Lagi di stasiun Cikarang, selesai dari pakai KA lokal ya. Oke, ini stasiunnya gede guys. Pertama kali ke stasiun Cikarang itu kecil, cuman sekarang udah lumayan gede. Jadi perjalanan selanjutnya ini gue harus nyari loket. Loket. Gue mau lanjut ke naik KRL tujuan Manggarai ya, KRL Manggarai. Terus setelah itu kita transit kita pindah kereta ke arah stasiun Pasar Minggu. Oke, tapi sebelum sana gue mau cari WC dulu, WC toilet di sini. Tujuan Kampung Bandung tersedia di jalur 2. Tujuan Kampung Bandung tersedia di jalur 2. Tuh, lapar banget gue, asli. Nah ini gue lagi di depan pintu masuk yang KRL, itu backlight ya. Nah di belakang gue itu buat masuk ke KRL ya. Cuman gue istirahat dulu bentar ya, karena perjalanannya lumayan ngantuk maksudnya. Oke, tapi gua waktu itu terakhir kesini memang udah gede sih. Cuman pas pertama kali ke stasiun Cikarang itu nggak segede ini bro. Lu lihat tuh, gede banget. Nah, lu tau nggak? Bentar ya, gua ambilin. Gua dulu ke stasiun naik KRL itu gua pakai ini. Gue pakai Brizi. Nah ya, gue pakai Brizi. Cuma gue nggak tahu nih, Brizi gue kan ini udah nggak ini ya, udah nggak aktif selama 6 bulan. 6 bulan gue nggak ngapa-ngapain. Kita lihat 6 bulan ini gue apakah bisa apa enggak ya. Kita coba aja. Oke. Nah buat lo yang belum tahu, nah ini area masuknya. Jadi dari KA lokal, lo dari sana tuh keluar, lo jalan. Nah, ini lanjut untuk ke KRL seperti itu. Oke. Nanti gue akan coba masuk ke sana ya. Ternyata masih bisa guys. Gue nggak sia-sia. Nah, gue pakai Brizi. Ini Brizi gue tuh pas gue nganter istri gue kemana ya? Gue lupa lagi gue nganter kemana. Nah, ini pakai Brizi. Brizi gue ini ada 40.000. Nah, ada 40.000. Cuman gue bingung mau diapain kan. Nah kebetulan ini gue jalan tapi nggak tahu lah habis berapa ya. Tadi gue udah nge-tap, kata pasar pamnya bisa pakai Brizi. Oke, nextnya gue sih sebenarnya pengen cari makan ya. Cuman cari makan itu gue nggak ada makanan, adanya cuma roti. Oh guys, nggak kenyang gue. Oke. Nah ini gue udah di depan buat tujuan Manggarai. Oke, nah di belakang gue itu yang tujuan Manggarai. Gue akan turun ke sana ke belakang, lalu kita naik kereta ke arah Manggarai. Gue lagi turun ke bawah, menuju ke bawah, kita nyari kereta di bawah.
masuk ke kereta yang tujuannya ke Manggarai. Kayaknya di dalam gua nggak bisa, gua nggak bisa syuting. Kayaknya gua tanya dulu ya ke bapak-bapaknya. Pak, tujuan Manggarai? Ini ya? Oke. Kita sudah ke kereta KRL ke Manggarai. Terus aja dulu. Kita ke gerbong depan. Kayaknya kita percuma deh guys, jalan lurus karena kita nggak bakal dapat tempat duduk kayaknya. Coba kita jalan dulu ya, masih dapat tempat duduk nanti kita skip ya, nanti kita lanjut di perjalanan berikutnya. Gue udah sampai di stasiun Manggarai, kita transit. Lalu ini kita lanjut lagi ke tujuan ke Pasar Minggu. Ya, tujuan ke Pasar Minggu. Ini naik jalannya, naik hangat. Tinggi banget. Coba tadi gue ngantuk banget, hampir lewat. Lalu udah, tadi dari Cikarang ya. Cikarang itu sepi, cuma pas ini rame. Capek nenek. Nggak bisa kemana-mana. Kan dulu kan kalau kena kajuan tak kuat itu dari Bogor ya. Nanti saya berdiri aja ya. Bisa duduk. Sudah ini. Gue baru sampai di stasiun Pasar Minggu. Ya, ini di stasiun Pasar Minggu. Setelah ini sebetulnya gue bisa lanjut ke BPMP Provinsi DKI Jakarta. Cuman kayaknya berhubung gue belum sholat zuhur. Sekarang ini jam berapa ya? Sekarang pukul 1 kurang 10 menit ya, 1 kurang 10 menit. Jadi kayaknya gua bakalan cari musola dulu. Habis dari musola lanjut makan, mungkin ya kita makan dulu sebelum kita next ke penginapan. Kita registrasi check in di penginapan BPMP Provinsi DKI Jakarta. Inilah hari pertama menuju PPN ke-13 di Jakarta. Oke. Kita ke musola dulu. Ke musola ke arah sana. Kita ke musola. Ke musola. Masih lurus. Gimana sih? Oke. Jalan. Gua kira stasiunnya gua kira musolanya ada di dalam stasiun, ternyata harus keluar. Jadi gua keluar stasiun lah sambil cari musola. Itu ada masjid, namanya ada masjid, cuman gua nggak tahu. Perjalanan dari Cikarang ke Pasar Baru itu sekitar 2 jam, sekitar 2 jam setengah lah sampai. Ya oke guys, ini gua lagi cari masjid dulu untuk sholat. Habis sholat kita cari tempat untuk
makan cekidot. Pancing. Akhirnya guys, setelah berjalan beberapa ratus meter gue menemukan masjid. Jadi gue sudah beres sholat di Masjid Al-Makmur, Masjid Al-Makmur, pukul 13.03. Gue ngasih dulu sih, capek banget sumpah. Naik KRL itu ya, jadi orang-orang itu nggak bisa santai gitu, jadi jalan ya nggak bisa santai, buru-buru. Ini gue aja ngerekam ya, gue ngerekam itu kalau kondisinya sepi. Jadi kalau kondisinya sepi gue baru ngerekam, kalau kondisinya ramai gue nanti terus mendingan daripada gue dimarahin. Oke deh, sebelum menuju penginapan kayaknya gue bakal ngaso dulu di sini semenit, 2 menit, 3 menit atau 1 jam. Setelah itu kita let's go cari makan. Tadi kepala gua gara-gara Pak Reddy ngirimin video makan bakso, jadi gua pengen makan bakso di sini. Cuman entahlah apa yang enak di sini. Intinya gua akan nyari bakso atau nyari yang buah. Oke, ikut terus perjalanan gua. Halo guys, saking magernya gua, kan mager banget, mager jalan, jadi gua nyari tempat makan yang simpel-simpel aja. Yang awalnya mau nyari bakso, akhirnya gua milih untuk makan mie instan di warkop kacang hijau aneka jus gitu. Tempatnya tepat di tempat gua makan itu ada di depan tadi tempat gua sholat tadi. Jadi gua ada pesan mie rebus makanan yang pas ada di segala penjuru dunia. Setelah ini apalagi aku juga nggak tahu kan, tapi gue penasaran sama bakso pentol di depan gue. Ntar gue videoin. Dari sekian perjalanan panjang, gua udah sampai di BPMP Provinsi DKI Jakarta. Kita sudah berada di penginapan. Nah, penginapannya sana. Nah, itu adalah para peserta PPN ke-13 di Jakarta. Oke, mari kita akan coba untuk menyapanya apa. Ada siapa aja nih yang sudah hadir. Capek banget tadi. Kayaknya kurang deh kalau kurang nyobain ngopi. Tadi gua makan di tempat warkop. Ternyata tempat warkopnya harganya 17.000 tuh nutrisari goceng, sama 5.000-nya adalah nutrisari. Dan lu tau nggak, gue baru nemu warkop yang ternyata isinya bukan, stop lo, gue ngomong apa sih. Jadi si sausnya itu adalah saus yang asli, men. Itu sausnya bukan saus abal-abal, itu saus tomat yang wadidaw lah pokoknya mah. Stop banget lah. Ini gue mau lanjut check in dulu barang yang lain. Oke, setelah check in kemungkinan gue akan istirahat dulu, rehat, sapa, say hi semuanya. Yuk. Kita ke sini Rafflesia mananya? Iya, gue curiga ini adalah
Perjalanan yang cukup melelahkan. Kita ada di PPMP Provinsi DKI Jakarta. Kita sudah di nanti guys. Oke, kita sudah ada di depan penginapan ya. Ini di Asrama Edelweiss. Ini semuanya baru pada datang, gue juga baru datang. Kalau gue sendirian, mereka rombongan. Biasa. Mandiri gue. Oke, kita coba masuk dulu. Ya, apa ya buat di sini ya? Hari ini baru mau masuk ke kegiatan pertama. Kita lagi mau menuju tim. Jadi kita mau menuju tim Taman Ismail Marzuki untuk pembukaan PPN 12. Ke 13. Kita jalan. Nah, ini bersama Mas Firman dari mana Mas? Dari Ambon. Oh, dari Ambon. Luar biasa. Ambon Manise. Tapi kuenya tadi ada di mana Mas? Di Solo. Ambon tapi ada di Solo. Teman-teman penyair mau masuki bus, kita mau jalan-jalan sebenarnya. Campur, ibu-ibu, bapak-bapak campur. Jamaah haji. Jamaah haji ya. Ya Pak Haji ya. Pak Haji. Haji Kompok. Belakang, yang sudah belakang. Ini lagi naik bus Transjakarta nih. Ini pukul 6 kurang 15 menit kita sudah sampai di tim Taman Ismail Marzuki. Ya, kita bersama yang lain. Sumpah hari ini gua salah strategi. Gua nggak tahu kalau ternyata dalam busnya dingin banget. Jadi gua nggak pakai, nggak kelihatan, nggak pakai sepatu, malah pakai sendal. Terus gua lupa bawa baju rajut, cuman pakai baju pangsi. Jadi dingin. Jadi di tim itu kita akan pembukaan ya, seremonial untuk PPN ke-13 di Jakarta seperti itu. Cuman kayaknya setelah sholat maghrib nanti kita tempatnya di sini, nanti kita lihat. Katanya sih nanti malam ada Ananda Sukarlan. Kalau emang ya ada, berarti ini kali kedua saya nonton Ananda Sukarlan. Setelah terakhir kali di mana saya terakhir ya? Di Lebak. Oke. Gitu deh. Di belakang gua, nah ini lagi teman-teman penyair itu lagi registrasi ya. Nanti registrasi kita masuk ke teater kecil untuk pembukaan seremoni PPN ke-13. Nah, ini semuanya lagi berkumpul. Benar banget, kita lagi ada di. Nah, ini kenalin siapa sih yang nggak kenal? Enggak dong, ini nggak ada yang kenal ya. Coba dong, kenalin dong, saya siapa sih? Ini adalah penyair yang famous. Nah, ini saya beruntung sekali hari ini bisa satu frame. Soalnya kapan lagi satu frame sama Muhammad Deputra? Bener kan ya? Bohong. Oh iya. Terus Tanya-tanya dong, pertanyaan dong. pertanyaannya, Iya, bagaimana iya. rasanya tinggal di
di mana ini kita? Jakarta. Satu hari di Jakarta sekarang gimana rasanya? Senang banget tentunya bisa ngobrol dan diskusi ya sama Bapak Irfan, guru yang juga mengedukasi, mendekatkan sastra dengan murid-murid itu misi yang penting. Iya. Itu kontribusi yang besar untuk Indonesia. So thank you so much. Terus berkarya dan hebat. Jadi Iya. aku ngerasa banyak belajar bareng Mas Irfan. Bohong. Itu Bohong. Itu menjilat sekali. Bercanda tidak. Ya itu benar. Program-program kerjanya Mas Irfan tadi aku udah dengar itu luar biasa. Thank you so much. Juga ada teman kita dari Maluku. Boleh dong say hi dong. Nih, say hi ini. Hai, saya tidak berteman dengan kalian ya. Dari Maluku. Mau ditampilin dulu sama Iya. Ini anak-anakku mana lagi? Oke. Boleh kabur. Oke, nanti kita cari lagi yang teman-teman penyair yang lagi kosong, nanti kita wawancara ya. Ini lagi lagi dinner, kita dinner dulu. Sedinner di Jakarta atau di mana? Minum itu es teh. Dan paling yang terbaru adalah apa ini? Wah, puding. Potongan. Iya. Boleh ya. Kita lagi dinner dulu. Nasi ya, kudu mengurangi nasi. Kita makan. Duit. Masih pada makan semua. Jadi kita habis makan baru masuk ke dalam teater kecil buat pembukaan. Oke, gua makan dulu. Nah, ini es teh. Langsung dari Jember. Seger. Oke, ini lagi prosesi pembukaan. Nanti setelah proses pembukaan ini kita akan lanjut masuk ke dalam teater kecil. Oke, kita kasih lihat. Jadi rame banget, gue nggak bisa rekam ke depan. Teman-teman gue juga pada. Gua udah masuk ke dalam teater kecil. Lo bisa lihat. Jadi di acara ini kita nanti akan pembukaan. Gua kasih lihat depannya ya, bentar ya. Baru 1 jam lamanya hujan gede, angin gede datang dari sebelah utara. Pertemuan penyair Nusantara dimulai sejak tahun 2007 di Medan yang diprakarsai oleh Laboratorium Sastra Medan. Pertemuan itu diikuti oleh 50 penyair dari 5 negara. Awalnya pertemuan ini bernama Pesta Penyair Nusantara, diubah menjadi Pertemuan Penyair Nusantara. Dari pertemuan Medan disepakati penyelenggaraan PPN ini bergilir dari kota ke kota di negara-negara Asia Tenggara. Pertemuan penyair di Medan dianggap sebagai pertemuan penyair pertama. Holland? Roti bang. Yuk, dalam rangka apa ini? Dalam rangka malam pembukaan pertemuan penyair Nusantara yang ke
ke-13 di Taman Ismail Marzuki tahun Oh. 2025. Selamat malam, selamat datang para penyair dari seantero negeri, antero Nusantara, dari berbagai negara di Asia Tenggara. Selamat datang di Jakarta, selamat datang di Taman Ismail Marzuki, rumah para seniman. 2, 1, silakan. Penyair Nusantara yang ke-13. Dari penyair luar negeri, boleh maju ke depan. Ibu Azina Ahmad, silakan. Puisi pertemuan penyair Nusantara yang ke-13. Beri tepuk tangan yang meriah. Kepada Pak Maman, mohon diberikan kepada Bapak Kadis kita. Nah iya, inilah dia buku antologi puisi pertemuan penyair Nusantara yang ke-13, luar biasa. Pasti banyak sekali puisi-puisi yang menggugah, puisi-puisi yang luar biasa, karya-karya para penyair Nusantara. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Bapak Kepala Perpustakaan Nasional. Mengikuti beberapa kali, banyak kali lah acara saya Nusantara ini. Dari sejak saya menulis puisi adalah lebih dari setengah abad. Tapi hari inilah yang agaknya rasa agak sepi. Mungkin karena acara bukan acaranya melorot, tapi mungkin karena usia saya yang tua sehingga acara kelihatan sepi. Ini saja yang akan saya bacakan, judulnya Game dari bahasa Inggris. Saja ini saya tulis kira-kira 3 atau 5 tahun yang lalu, dan kemudian sejak ini saya kasihkan kepada seorang penyair yang namanya Wakhrunas Jabar. Game. Larikan aku bagai pantung membawaku, simpan aku laksana mantra meliharaku, selinapkan aku bagai hakikat dalam isyarat lengang batu, peram aku dalam malam makam gurindam haru.
Sembunyikan aku dalam dahsyat paparan silau terang ini. Panggil para makna datang menebusku. Tebas batas kalian, coba tebus aku lewat pemahamanmu. Tebas batas kalian, salin aku dalam biografimu. Coba tebus aku dengan ketercengahanmu. Coba tebus aku dengan keterpukauanmu. Coba tebus aku dalam ketidakmasuk akalmu. Aku ini, kalian juga. Peluklah aku dalam sinonimmu. Ada ribuan serdadu beda dari makna kasih tak berhingga siap melepasku. Aku masih acuh tak acuh saja. Masih ingin aku melangkah jauh ke dalam keterculikan ini, ke dalam puncak ketersimpanan dan terbuka dari takdir ini. Wassalamualaikum. Kalau ini gue baru selesai acara pembukaan, jadi ya lumayan, bukan lumayan lagi sih, sangat seru ya. Jadi dari pembacaan puisi yang biasa sampai bacaan puisi yang sangat luar biasa seperti itu, kita menyaksikan Presiden penyair Indonesia baca puisi dan Ananda Sukarlan luar biasa. Berarti ini adalah kali kedua saya nonton Ananda Sukarlan. Pas waktu itu di Lebak, Banten saya menontonnya. Sekarang saya akhirnya berkesempatan untuk menonton lagi. Oke guys, sampai jumpa di kegiatan kedua, hari kedua. Ya, hari pertama sudah selesai. Tadi di dalam sungguh menarik penampilannya. Nih, ya menarik sekali penampilan pada hari ini. Pokoknya it's the best lah pokoknya ya. Saksikan, tunggu hari kedua ya. Gimana hari pertama? Ya seperti ini. Iya, lapar tidak? Sudah makan. Sudah makan. Sekarang... Ini guru kalian ya? Oke. Buka ya, buka. Tapi kan ketahuan tentang kan setiap cukai ada merek.